Salam saudara seiman, selamat pagi semuanya. Aku berterima kasih dalam iman Kristus Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Karena kita semua masih hidup hari ini, semuanya berkat kasih Allah yang begitu mulia dan begitu kudus dalam hidup kita ini, senantiasa menyertai kita semua dan tanpa memandang latar belakang kita. Marilah kita berdoa sebelum membaca Alkitab maupun mendengarkan Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Ya Tuhan Allah Bapa, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, kiranya Engkau mengasihi kami semua yang telah mendengarkan maupun telah membaca firman Tuhan di dalam Alkitab Yakobus ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara dalam hidup kami, mengatur kehidupan kami ini Tuhan, memenuhi kehendak-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami menaruh harapan kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber harapan kami. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menolong hidup kami, sehingga kami semua yang sakit maupun yang lemas dapat disembuhkan, dapat dipulihkan, dapat dikuatkan oleh kasih Allah yang begitu besar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Engkau akan mengkuduskan kami, agar kami layak mendengarkan firman Tuhan yang turun kepada kami pada hari ini dan menjadi sumber kekuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya
dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptanya. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya berbangga, tetapi tidak mengekang likanya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Firman Tuhan renungan yang kudapat pada hari ini yang akan ku sampaikan kepada saudara-saudara dalam kasih Yesus Kristus kepada kita semua, yang tidak memihak siapapun dan memberikannya kepada siapapun dengan bebas, dan kita dapat menerima dengan gratis kasih karunia Allah keselamatan itu. Yang pertama, firman yang disampaikan Yakobus ini, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan cuman diperoleh dari sukses saja, tetapi hendaklah saudara sekalian bahagia dalam kesusahan juga. Karena dalam kesusahan kita dapat melihat Tuhan bekerja. Kita dapat bersandar pada kekuatan Allah.
bukan bersandar dengan kekuatan sendiri, tetapi kita akan mengandalkan kekuatan Allah dalam kesusahan kita sendiri. Dan kita harus menekunin iman kita yang telah kita memperoleh dari pendengaran akan firman Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun firman tidak berbicara langsung di dalam hidup kita, tetapi kita percayalah bahwa Alkitab yang ditulis ini, Alkitab yang kita baca setiap hari ini, Alkitab yang kita baca dan kita melihat ini, percayalah isinya bahwa itu hidup dan bahwa itu akan bekerja dalam hidup kita. Firman itu ialah perkataan Allah yang apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita dengarkan, itu akan memperoleh kebenaran mengenai kehendak Allah yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan sesuatu yang mustahil akan dianggap sangat mungkin bagi iman kita. Iman yang tak bisa diukur oleh manusia seorang pun, tetapi bisa diukur oleh kehendak Allah dalam bekerja kehidupan saudara sekalian maupun diriku sendiri. Oleh karena itu kita harus tekun dalam iman yang kita peroleh ini. Bila mana iman ini berbahagia dalam segala situasi, maka kita harus berbahagia. Dan kita tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti orang lain maupun orang di sekitar kita. Karena firman Tuhan mengajarkan hal yang baik, bukan mengajarkan hal yang tidak baik. Firman yang bersifat mendidik, bukan bersifat menghukum. Karena dalam mendidik kita tidak akan memperoleh murka Allah, melainkan kita memperoleh kasih Allah. Ingatlah saudara sekalian, mendidik ataupun menegur itu bukan menghukum, bahkan bukan mengkritik. Karena mendidik kita dapat mengakui kekurangan kita sendiri dan dapat merubah sikap kita yang dulunya jahat, kita bisa mengubahnya menjadi yang baik. Sedangkan menghukum, jika seseorang menghukum, maka orang yang dihukumnya akan merasa putus asa dan mempunyai keinginan bunuh diri karena tak sanggup menjalani hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghukum, tetapi kita harus mendidiknya dan menegur ya. Menegur ya dengan kasih, jangan dengan ucapan saja. Karena kalau dengan ucapan saja, kita itu hanya mengandalkan kekuatan kita. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Sebelum menegur, berdoalah apakah kita pantas menegur orang itu. Apakah kita pantas mendidik orang itu. Berdoalah kepada Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja. Yang kedua,
ialah keadaan rendah dan keadaan kaya. Ini dalam keadaan apapun kita tidak boleh sombong, tidak boleh lupa. Kenapa tidak boleh lupa? Diri kita ini diciptakan untuk memuliakan Allah yang kudus, bukan memamerkan diri kita di hadapan karya-karya Allah. Bukan aku karya Allah sendiri, melainkan saudara juga karya Allah. Karya Allah itu begitu sempurna. Bisa saja Tuhan mencabut nyawa sekarang ini. Bisa saja Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, yang kata dokter ini nggak bisa disembuhkan lagi, ini tinggal menunggu waktunya. Bisa saja Tuhan berfirman kepada seorang lain, menyampaikan kepada orang yang sakit itu, berkata, kamu akan sembuh. Maka firman Tuhan yang disampaikan itu bekerja, maka pada hari itu akan sembuh juga. Itu bisa saja, karena karya Tuhan, karya Allah itu tak terbatas dan tak bisa diukur oleh pola pikir manusia maupun pola pikir lainnya. Jadi kita harus mengetahui dan tidak lupa akan keberadaan kita di hadapan Allah. Kita ini karya-karya indah Allah. Jangan menyombongkan diri kita terhadap karya lainnya yang berasal dari Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, janganlah sesat terhadap pencobaan. Pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari iblis. Iblis meminta izin kepada Allah. Seberapa kuat iman kita dalam melayaninya. Melayani Tuhan, bukan melayani iblis. Ada banyak orang yang bilang pencobaan itu datang dari Allah. Aku berkata pada hari ini, kamu sesat. Bahwa pencobaan itu berasal dari iblis. Iblis yang meminta izin kepada Allah. Karena Allah yang melindungi kita semua dari cengkraman iblis. Walaupun iblis mengaum-aum seperti singa kelaparan, tetapi tak satu pun di dalam hidup kita yang akan dibiarkan Allah iblis dapat menyentuhnya dalam hidup kita. Karena Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Jadi iblis itu meminta izin kepada Allah. Oleh karena itu, jika saudara tidak mau dicobai, jika saudara tidak mau ada pencobaan dalam hidup ini, berdoalah kepada Tuhan agar kita kuat dalam iman kita saat dicobai iblis. Karena mustahil kita tak dicobai iblis. Setiap manusia pasti dicobai iblis. Bahkan Yesus Kristus anak Allah yang turun ke dunia saja, dia pernah dicobai iblis. Tetapi Yesus Kristus berpegang teguh pada iman, pada firman Allah, firman Bapaknya, sehingga iblis itu lenyap dari hadapannya.
Oleh karena itu, kita harus berdoa kepada Allah kita yang hidup agar kita kuat. Kita tidak bisa menghapus pencobaan itu, tetapi kita bisa meminta kepada Allah kita dikuatkan dari pencobaan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ini. Jika saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, agar kita berbagi kasih Yesus Kristus kepada kita semua. Berbagi kasih dan menyampaikan kebenaran bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah hai orang-orang berdosa. Berdoalah dan mintalah pengampunan kepada Allah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita harus sebagai pelaku dalam penyampaiannya, bukan mendengarkan saja. Karena seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, perbuatan kita, tindakan kita yang diperlukan untuk iman kita biar bertumbuh maupun bekerja dalam hidup kita. Itu yang terakhir. Kesimpulannya adalah kita berdoa kepada Tuhan, meminta agar kita diberikan hikmat, meminta agar kita diberikan kekuatan dalam menghadapi pencobaan, meminta agar kita diberikan tugas biar kita sebagai pelaku, dan kita juga meminta maaf kepada Tuhan karena kita menyombongkan diri kita kepada orang lain. Kita harus sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Itulah kesimpulan renungan firman Tuhan yang kudapat pada hari ini. Sebelum mengakhiri iman Tuhan ini, aku mengucapkan terima kasih kepada saudara maupun orang luar negeri yang telah mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini. Aku berterima kasih. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Raja di atas segala raja, turunlah ke hadapan kami kehendak-Mu Tuhan. Bekerjalah kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Kuatkanlah kami dalam menghadapi pencobaan dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan karena Engkaulah Allah kami, Allah yang sanggup memulihkan kami maupun menyembuhkan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman kami yang kami memperoleh dari pendengaran firman Yesus Kristus dari dalam Alkitab ini maupun dari Tuhan berkata sendiri dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini, kegiatan hari ini Tuhan sehari-hari, kami memohon padamu untuk menyertai kami dan menjaga kami dari masalah yang akan terjadi. Kami percaya padamu, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segala hasil tindakan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Segala tindakan kami kepadamu Tuhan.
karena Engkaulah yang berhak menerima pujian hormat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.